Shalom, Sisi, Ade, Ayah, Bunda, juga Kesia yang ada di Kupang, demikian juga Tristan, Jesse dan CJ, Jojo, Austin, dan Vivi, serta semua adik-adik yang menyaksikan renungan ini bersama-sama dengan keluarga. Oma ucapkan selamat malam dan mari kita lanjutkan kembali cerita kita yang kemarin. Tema kita hari ini adalah Nuh dan anak-anaknya. Nah, ini adalah gambaran dari Nuh dan 3 anaknya bernama Sem, Ham, dan Yafet. Sem itu yang paling tua, Ham itu yang tengah, dan Yafet itu yang bungsu. Itulah ketiga anak-anak dari Nuh. Nah, dari ketiga anaknya inilah penduduk dunia tersebar, ya. Nuh menjadi petani anggur yang pertama. Jadi ia membuat kebun anggur. Sesudah musim panen, Nuh memanen anggurnya dan ia minum terlalu banyak anggur sampai mabuk dan telanjang di dalam kemahnya. Maka Ham, anaknya yang kedua yang disebut Bapa Kanaan, melihat ayahnya telanjang, tetapi tidak mau menutupi ketelanjangan ayahnya. Ya, jadi maboklah si Nuh ini. Dia telanjang, Ham melihatnya tapi tidak menutupi ketelanjangan dari Nuh. Malah dia keluar dan menceritakan itu kepada kakaknya dan adiknya. Nah, sesudah kakaknya dan adiknya, ya, Sem mendengar dan Yafet mendengar, wow, mereka langsung mengambil kain dan dengan bergerak mundur ke arah belakang karena dia tidak mau melihat ketelanjangan ayahnya. Dia menutupi ayahnya dengan kain itu sehingga ayahnya terbungkus dengan kain jadi tidak kelihatan lagi ketelanjangannya. Nah, setelah Nuh sadar dan diceritakan tentang kelakuan dari Ham bahwa ia tidak menutupi ketelanjangannya, maka Nuh mengutuk Ham dan memberkati Sem dan Yafet. Nah, perhatikan ini adik-adik, anak-anakku. Ini kutukan dari Nuh terhadap Ham yang tidak mau menutupi ketelanjangannya. Kata Nuh, terkutuklah Ham, Bapa Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Dan lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan atau Ham itu menjadi hamba baginya. Allah juga meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Ya, ini anak yang bungsu. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Wow, celaka sekali. Inilah akibatnya kalau anak-anak tidak tahu menghormati orang tuanya. Ya, akan menerima kutuk, ya. Akhirnya setelah Nuh sadar dan membuat kutukan itu, ya, tidak bisa membilang apa-apa lagi. Itu sudah terjadi semuanya, ya. Jadi Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah itu. Jadi total hidupnya Nuh adalah 950 tahun lalu ia mati. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini, anak-anakku? Janganlah meniru teladan dari Ham. Janganlah berlaku tidak hormat kepada ayah bundamu, kepada mama papa, kepada mami, papi, kepada orang tua.
nanti kita terkena kutuk seperti Ham terkena kutuk ya. Apa sikap dari Ham yang tidak hormat tadi? Ya, ia tidak mau menutupi ketelanjangan ayahnya. Allah menceritakan itu kepada kakak dan adiknya. Sehingga kakak dan adiknya lalu datang dan menutupi ketelanjangan ayahnya. Dengan kata lain, anak-anak jangan membuat orang tua malu. Ya. Oke, ayat hafalan kita masih tetap Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, cerita Oma sampai di sini dulu hari ini. Sisi, adik, Kesia, Tristan, dan adik-adiknya Tristan, JC dan CJ, Austin, Jojo, Vivi, dan semua anak-anak yang menonton YouTube ini bersama orang tuamu. Janganlah berlaku tidak hormat kepada orang tua, karena kita tidak akan bahagia. Oke? Jangan membuat mereka malu. Baiklah, Oma akan mendoakanmu sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus, biarlah kisah dari anak-anak Nuh ini menjadi suatu potret agar anak-anak kami tidak meniru teladan dari Ham yang tidak hormat kepada orang tuanya. Tolonglah anak-anak kami mengerti hal ini. Berkatilah para ayah bunda agar mampu mendidik putra-putri mereka untuk taat dan hormat kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa besok.